bahwa Jojo hanya paranoid saja. Tapi tak lama setelah dia menyampaikan hal itu, inilah yang terjadi. Assalamualaikum semua para sahabat Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 7 episode perdana. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita akhirnya melihat Reddington, Agent King, dan kawan-kawan berhasil menggulingkan Presiden Amerika dan para antek-anteknya itu. Dan selain itu kita juga mendapatkan kabar bahwa Dembe akhirnya kembali ke sisi Reddington lagi, yang katanya alasannya kembali karena mendapat kabar bahwa sindikat atau operasi Townsend sudah mulai dijalankan. Dan hal itu sangat-sangat penting untuk diketahui oleh Reddington. Dan selain itu kita juga akhirnya mengetahui bahwa identitas Reddington sebenarnya bukanlah Ilya Kozlov. Karena di episode sebelumnya kita diperlihatkan sosok Ilya Kozlov yang sebenarnya yang ternyata masih hidup sampai saat ini, dan ternyata adalah sahabat Reddington sejak mereka masih kecil, yang dimana akibat Reddington mengetahui pihak Rusia mulai bergerak dan juga sindikat atau operasi Townsend mulai dijalankan, Reddington meminta bantuan Ilya untuk menemukan seorang wanita. Ya, akhirnya setelah Ilya mendapatkan lokasi yang ternyata ada di Paris, Reddington pun terlihat pergi sendirian ke Paris dan menemui wanita yang ingin ditemuinya itu, yang ternyata namanya disebut Reddington adalah Katarina. Tapi apakah wanita ini Katarina ibu kandung Agent King? Untuk hal itu kita belum mendapatkan konfirmasinya. Namun yang jadi masalah adalah Reddington malah dibius oleh wanita ini dan dibawa masuk ke sebuah van yang tujuannya belum kita ketahui. Dan bagaimanakah kelanjutannya, dimana sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, gunakan jari kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda semua untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Melanjutkan cerita sebelumnya, 6 hari setelah Reddington diculik, season 7 episode 1 ini, cerita pun dimulai di kota Paris, dimana di sini kita diperlihatkan 3 anggota sindikat kriminal penyelundupan setempat sedang asik menonton pertandingan bola negaranya. Tapi salah satu pria, yaitu Jojo, seperti mendengar ada yang datang yang membuatnya memerintahkan anggotanya untuk segera memeriksanya dengan sangat hati-hati. Tapi di sini anggotanya malah mengoloknya dan menyampaikan kepada Jojo bahwa Jojo hanya paranoid saja. Tapi tak lama setelah dia menyampaikan hal itu, inilah yang terjadi. Tiba-tiba Dembe datang dan berhasil melumpuhkan 2 anggota Jojo itu. Lalu Dembe bertanya kepada Jojo di mana Reddington. Karena jika Reddington diselundupkan ke Paris, Jojo ini pasti mengetahui tentang informasi itu. Namun Jojo ini menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui apapun. Dan bahkan katanya dia juga tak tahu jika Reddington ada berkunjung ke Paris. Yang pada akhirnya Dembe yang merasa Jojo ini telah berkata sebenarnya memberikan ponsel kepada Jojo, dan Dembe memintanya jika mendengar tentang Reddington maka Jojo harus menghubunginya menggunakan ponsel yang diberikan oleh Dembe itu. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, di mana setelah 6 hari hilangnya Reddington, Dembe berusaha
untuk menemukan bos sekaligus sahabatnya itu. Sementara untuk Reddington itu sendiri, terlihat dia baru saja sadarkan diri dari komanya selama 6 hari. Yang ternyata saat ini, kata perawat ini, Reddington ada di rumah sakit yang ada di kota Paris. Dan mengejutkannya, di sini Reddington merasa bahwa dia tidak bisa merasakan kedua kakinya. Why can't I move? Why can't I feel? Ya akhirnya dokter yang merawatnya pun menjelaskan kepada Reddington mengapa Reddington bisa ada di rumah sakit ini. Yang dimana kata dokter ini bahwa saat itu polisi sedang mengawasi geng lokal, lalu para polisi melihat Reddington ditarik ke sebuah van yang akhirnya membuat polisi mengikuti dan mencoba untuk menyelamatkan Reddington. Tapi pihak yang sudah membawa Reddington berhasil melarikan diri. Dan itulah sebabnya pihak kepolisian berjaga di luar. Karena inspektur yang bertanggung jawab ingin meminta keterangan Reddington jika Reddington sudah dalam keadaan membaik. Dan dokter ini pun bertanya, apakah Reddington bisa mengingatnya? Mengapa Reddington bisa dibawa oleh orang yang sudah membuat Reddington seperti ini? Karena Reddington sudah dibius dan sudah dipukuli, yang membuat tulang punggung Reddington hancur dan membuat Reddington sekarang tidak bisa menggerakkan kakinya. Dan sebetulnya Reddington bisa mengingat bahwa yang membiusnya adalah seorang wanita, yaitu Katrina. Di episode sebelumnya kita juga telah melihatnya. Tapi Reddington merahasiakan perihal itu. Dan untuk hal apakah Reddington dipukuli, Reddington tidak bisa mengingatnya. Karena mungkin itu terjadi ketika Reddington masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan di sini saya ingin Anda mengingat tentang sosok perawat ini yang diketahui namanya di sini adalah Mila. Tapi mengapa saya minta Anda untuk mengingatnya? Dimana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. Okay, so I ran background checks on all the applicants. Di lain sisi, terlihat Aram pun sedang berkunjung ke apartemen Agent Kin. Yang ternyata di sini mereka sedang membahas tentang beberapa orang yang sudah melamar untuk menjadi pengasuh Agnes, putri Agent Kin itu. Tapi setelah Aram menyelidiki semua latar belakang kandidat yang ingin menjadi pengasuh Agnes, semuanya dikonfirmasi oleh Aram memiliki catatan kriminal dan menyarankan Agent Kin untuk menolak semua kandidat-kandidat itu. Tapi yang penting di sini adalah ketika ponsel Agent Kin berdering, di mana yang menghubungi Agent Kin ternyata adalah Dembe memberitahu bahwa Reddington telah menghilang. Di mana Dembe menjelaskan kronologinya bahwa 6 hari yang lalu ternyata Dembe ini juga ikut bersama Reddington ke Paris dengan agenda meeting. Tapi setibanya di Paris, Reddington menyampaikan kepada Dembe untuk menunggunya di pesawat karena Reddington ingin pergi sendiri untuk bertemu dengan orang yang cukup dipercayai oleh Reddington. Dan Dembe juga tidak mengetahui siapa yang ditemui oleh Reddington itu, karena Reddington tidak memberitahu Dembe tentang orang yang ingin ditemuinya itu. Dan sejak saat itulah Dembe tidak mendapatkan kabar dari Reddington lagi. Dan Dembe membutuhkan bantuan Agent Kin karena Reddington saat ini sedang dalam masalah. He's in trouble, Elizabeth. I need your help to get him out of it. Sementara kembali ke Reddington, Inspektur Oban yang bertanggung jawab pun akhirnya datang ke rumah sakit tempat Reddington dirawat untuk menginterogasinya. Di mana Mr. Oban ini menyampaikan kepada Reddington bahwa dia sangat senang bisa menangkap penjahat internasional, yaitu Reddington ini, karena dia juga sudah cukup lama memburu Reddington maupun Katarina Rostova. Dan dari informasi yang dimilikinya, Mr. Oban ini juga tahu bahwa saat ini Katarina sedang berada di Paris, dan bahkan Mr. Oban juga tahu bahwa sindikat Thompson sedang memburu Katarina untuk membunuhnya. Dan oleh karena itu, Mr. Oban ingin Reddington memberitahu di mana saat ini Katarina itu berada, agar Mr. Oban bisa menangkapnya sebelum sindikat Thompson menemukannya. Karena Mr. Oban menyampaikan bahwa Katarina memiliki informasi yang diinginkan oleh Mr. Oban. Dan tentu saja jika Katarina tewas, pria ini tidak bisa mendapatkan
informasi yang diinginkannya itu. Dan itulah sebabnya pria ini ingin Reddington memberitahu di mana saat ini Katarina itu berada. Namun Reddington yang mendengar itu semua ternyata menolak untuk memberitahu apapun, dan Reddington hanya memberikan nomor telepon pengacara Reddington, yaitu Marvin Gerard. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa saat ini Marvin sebetulnya masih ada di penjara akibat kejadian Mr. Kaplan saat itu yang menyerahkan Marvin ketika berkonflik dengan Reddington. Jadi nomor siapakah yang telah diberikan oleh Reddington itu? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. 555. What's his name? Marvin Gerard. Tapi sebelum itu kita akan ke sisi wanita yang disebut oleh Reddington adalah Katarina Rostova ini, dimana selagi menunggu orang yang ingin ditemuinya, supir Katarina yang bernama Berdi ini menyampaikan kepada Katarina bahwa saat ini Reddington masih diinterogasi di Annapolis, tempat Reddington itu dirawat, yang seolah-olah Reddington berada di sana memang sudah direncanakan. Tapi untuk kepastiannya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dimana setelah orang yang ditunggunya sudah tiba, yang ternyata adalah Jojo, anggota kriminal yang dua anggotanya ditembak oleh Dembe di scene awal tadi. Dan di sini Jojo menyampaikan kepada Katarina bahwa salah satu anak buah Reddington telah menemukannya dan menembak dua anak buah Jojo, yang dijawab oleh Katarina bahwa anak buahnya akan menembak lebih banyak jika Jojo ini memberitahu di mana Reddington itu ditahan. Tapi tentu saja Jojo tidak akan pernah memberitahu anak buah Reddington itu, dan dia kesini hanya untuk mengingatkan Katarina bahwa salah satu anak buah Reddington sudah semakin dekat untuk menemukan Reddington. Dimana Katarina yang mendengar itu sangat berterima kasih kepada Jojo ini atas perhatian yang telah diberikannya. Tapi tak lama setelah Katarina menyampaikan hal itu, inilah yang terjadi. Dimana Berdi yang paham dengan apa yang disampaikan oleh bosnya membunuh Jojo dengan satu kali tembakan, yang tentu saja niatnya agar Jojo tidak memberi petunjuk kepada Dembe yang sedang mencari Reddington itu. Dan setelah pembunuhan ini, Katarina pun menyampaikan kepada Berdi bahwa dia akan pergi lebih dulu ke Annapolis, tempat Reddington itu ditahan. Dan Katarina ingin setelah Berdi membuang jasad Jojo, Katarina ingin Berdi menyusulnya ke Annapolis. And Bertie, Yes, boss. clean this up and meet me in Annapolis. Sementara untuk Agent Kin dan kawan-kawan, mereka pun berusaha untuk mencari cara agar bisa menemukan keberadaan Reddington. Tapi semuanya tak membuahkan hasil. Sampai akhirnya Donald memberitahu bahwa kepolisian Perancis menghubungi mereka dengan kode yang diketahui oleh Cooper dikirim oleh Reddington. Ya, akhirnya setelah mereka mengangkat teleponnya, ternyata yang menghubungi mereka adalah Mr. Oban, yang membuat Mr. Oban cukup terkejut karena sepengetahuannya nomor yang diberikan Reddington adalah nomor pengacaranya, yaitu Marvin Gerard, bukanlah FBI. Tapi di sini agar pihak Perancis tidak mengetahui bahwa Reddington adalah informan rahasia FBI, Cooper pun berhasil memainkan perannya dengan sangat baik, bahwa saat ini Marvin sudah ditangkap dan FBI memang sedang menyadap nomor teleponnya agar bisa menangkap Reddington. Yang untuk itu Cooper ingin pihak Perancis untuk menyerahkan Reddington ke FBI mempunyai wewenang untuk menangkap Reddington. Tapi tentu saja Mr. Oban tidak langsung mempercayai perkataan Cooper, dan Mr. Oban ingin konfirmasi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Cooper. Yang untuk hal itu, karena Mr. Oban ada di Paris dan Cooper ada di Washington DC, Mr. Oban ingin Cooper menemui perwakilannya yang akan diutusnya ke kedutaan Prancis yang ada di Washington DC. Yang dengan ini Cooper pun setuju bahwa Cooper akan pergi ke kedutaan Prancis untuk bertemu dengan perwakilan dari Mr. Oban itu.
Di mana setelah Cooper menutup teleponnya, Aram yang sedikit bingung menyampaikan bahwa dia tidak menyangka ternyata Reddington ditangkap oleh pihak Prancis. Karena selama Reddington menjadi buronan, Reddington sangat sulit untuk ditemukan. Tapi dalam 1 tahun terakhir, Reddington sudah 2 kali tertangkap. Dan akibat mendengar perkataan Aram lah, Agent Keen memutuskan untuk memberitahu Aram dan Cooper semuanya bahwa Reddington ditangkap sebelumnya adalah akibat Agent Keen yang menyerahkannya dengan niat agar Agent Keen bisa mencari tahu identitas Reddington sebenarnya. Yang diketahui oleh Agent Keen saat ini adalah Ilya Kozlov, dan Reddington yang sekarang bukanlah Reddington ayah kandung Agent Keen, karena Raymond Reddington yang asli dikonfirmasi oleh Agent Keen dan Donald sudah meninggal dunia. Di mana Cooper dan Aram yang mendengar itu cukup kesal, terlebih Donald juga tahu tapi malah merahasiakannya juga. Namun Agent Keen menyampaikan bahwa sekarang semuanya tidaklah penting, karena yang terpenting saat ini adalah Reddington berada dalam tahanan pihak Perancis dan mereka harus menyelamatkan Reddington. Our Reddington, and we have to get him back. Yang akhirnya Cooper pun pergi ke kedutaan Perancis untuk bertemu dengan perwakilan dari Mr. Oban itu. Tapi setibanya di depan gedung kedutaan, pria ini yang katanya bernama Patrick menyampaikan bahwa dia adalah utusan yang dikirim Mr. Oban untuk bertemu dengan Cooper. Namun mereka akan membahas masalah Reddington di luar gedung saja dengan alasan-alasan yang telah disampaikannya. Di mana di sini perwakilan Mr. Oban ini menunjukkan kepada Cooper tentang foto Reddington yang disampaikan saat ini harus dirawat di rumah sakit di Paris akibat lumpuh yang dialaminya, dengan cerita sama persis seperti yang disampaikan oleh dokternya di scene awal tadi. Tapi Cooper ingin bukti lain yang memang bisa mengkonfirmasi bahwa pihak Prancis memang sedang menahannya dan Reddington memang benar saat ini ada di Paris. Yang dimana untuk membuktikannya, Cooper pun akhirnya berbicara dengan Reddington melalui telepon. Tapi untuk mengkonfirmasi bahwa dia sedang berbicara dengan Reddington, Cooper pun bertanya yang jawabannya hanya bisa dijawab oleh Reddington. Di mana pertanyaan Cooper adalah bahwa 30 tahun yang lalu Reddington mendengar kesaksian rahasia sehubungan dengan pembunuhan perwira intelijen Amerika Serikat di Kuwait. Dan pertanyaan Cooper, siapa nama prajurit tersebut? Di mana Reddington yang memang mengetahui jawaban itu menjawab bahwa nama prajurit itu adalah Daniel Hutton. What was the soldier's name? Daniel Hutton. Yang dengan jawaban itu Cooper pun mendapatkan konfirmasi bahwa saat ini yang diteleponnya memanglah Reddington. Tapi di sini mengapa kita diberitahu tentang cerita atau pertanyaan yang disampaikan oleh Cooper itu, yaitu tentang insiden Kuwait dan sosok prajurit Daniel Hutton itu. Dimana untuk hal itu saya bisa konfirmasikan bahwa di cerita kedepannya kita akan diberitahu kisah lengkapnya. Dan di sini setelah Cooper mengkonfirmasi bahwa pihak Perancis memang sedang memiliki Reddington, Cooper pun menyampaikan kepada Mr. Oban bahwa dalam 1 jam Cooper pun akan membuat permintaan ekstradisi agar Reddington bisa dipindahkan dan menjadi tahanan FBI. Tapi setelah Cooper menutup teleponnya, disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa Mr. Oban bukanlah Mr. Oban dan bukan juga dari kepolisian Perancis, dan bahkan rumah sakit ini juga bukanlah rumah sakit yang sebenarnya, yang juga lokasinya bukanlah ada di Paris melainkan ada di Amerika. Karena pria ini sebetulnya adalah seorang kriminal bernama Louis de Stanhill yang ahli dalam membuat ilusi, dan Stanhill telah disewa oleh Katarina untuk melakukan sandiwara itu agar bisa mendapatkan informasi yang Katarina inginkan dari Reddington. Tapi untuk saat ini Stanhill belum mendapatkannya. Dan satu hal lagi, Reddington tidaklah mengalami lumpuh, karena kelumpuhan yang dialami Reddington hanyalah efek obat yang telah diberikan Stanhill kepada Reddington. Tapi tentu saja untuk saat ini Reddington belum mengetahui hal itu.
Di mana setelah Stan Hill mengetahui bahwa saat ini Katrina sudah ada di atap gedung menunggu laporan dari Stan Hill pun mendatanginya dan memberitahu Katrina bahwa Direktur FBI menghubungi Reddington, tapi Stan Hill masih belum mengetahui apa hubungan mereka. Selain itu, Stan Hill juga belum mendapatkan informasi yang Katrina inginkan. Terlebih, dalam 1 jam, Cooper akan membuat permintaan ekstradisi untuk Reddington. Cepat atau lambat, FBI maupun Reddington akan segera mengetahui sandiwara yang telah dibuatnya. Dan untuk itu, mereka sangat membutuhkan plan B. Di mana Katrina yang mendengar itu hanya menjawab bahwa semua ini tidak akan terjadi jika Stan Hill pandai dalam pekerjaannya. Di mana kata-kata itu mengisyaratkan bahwa Stan Hill harus memikirkan sendiri caranya agar Katrina bisa mendapatkan informasi yang Katrina inginkan dari Reddington sebelum semuanya terungkap. Ya, akhirnya akibat mengetahui itu, Stan Hill pun kembali menemui Reddington dengan menjelaskan bahwa FBI meminta ekstradisi. Tapi itu semua tidak akan terjadi tanpa tanda tangan dari Stan Hill ini. Jadi untuk itu, Stan Hill meminta Reddington untuk memberitahu di mana saat ini Katrina Rostova itu berada. Di mana Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa Stan Hill tidak akan pernah menemukan Katrina, karena Katrina hanyalah sebuah ilusi. Katrina hanyalah bagian dari imajinasi kolektif. Dan Reddington mengingatkan, Reddington dan Katrina adalah belahan jiwa satu sama lain. Dan bagi Reddington, mengkhianati Katrina sama saja dengan mengkhianati diri Reddington sendiri. Betraying her would be like betraying myself. Di sini pasti muncul pertanyaan di benak kalian, apa alasan Katrina ini menyewa Stan Hill untuk mencari informasi tentang Katrina Rostova dari Reddington. Sedangkan kita tahu dari Reddington bahwa wanita ini disebut oleh Reddington adalah Katrina. Di mana untuk mengetahui jawaban itu, biarlah waktu yang mengungkapkan semuanya. Sementara untuk Agent Keen dan kawan-kawan termasuk Dembe yang sudah hadir untuk membantu akibat Cooper yang kembali ke kedutaan Perancis untuk mengatur ekstradisi Reddington, Cooper pun akhirnya jadi mengetahui bahwa Patrick yang ditemuinya tadi bukanlah Patrick yang sebenarnya yang bekerja untuk pemerintah Perancis, karena Patrick yang sebenarnya adalah pria tua ini. Dan akibat mengetahui hal itu, mereka jadi mendapat konfirmasi bahwa Reddington tidaklah ditahan oleh kepolisian Paris, yang untuk saat ini mereka spekulasikan ditahan oleh musuh-musuh Reddington. Dan untuk saat ini hanya pria ini yang mungkin bisa memberi mereka petunjuk tentang keberadaan Reddington. Di mana setelah Aram menyelidiki dari rekaman CCTV kedutaan Perancis, mereka pun akhirnya mendapatkan nama bahwa pria yang ditemui oleh Cooper tadi adalah Michael Hansen beserta alamatnya. Mengetahui itu, Cooper pun menyampaikan bahwa dalam 1 jam Cooper akan menyiapkan surat perintah untuk penggerebekan. Namun Dembe yang tak ingin menunggu selama itu akhirnya pergi bersama Agent Keen ke kediaman Michael Hansen itu. Dan di sini akibat ancaman yang diberikan oleh Dembe dan Agent Keen, Michael menyampaikan bahwa dia hanya disewa oleh Stan Hill dengan biaya yang cukup fantastis untuk menipu Cooper. Dan kenapa dia mengambil pekerjaan itu? Karena Stan Hill adalah sosok yang sangat terkenal dengan karya-karyanya, yaitu menciptakan sebuah ilusi yang spesifik di bagian kriminal. Jadi sudah pasti banyak orang yang ingin bekerja untuk Stan Hill itu. Tapi jika Agent Keen dan Dembe ingin tahu keberadaan Reddington maupun Stan Hill, maka Michael tidak bisa membantu Agent Keen dan Dembe ini. Yang untuk saat ini, satu-satunya cara agar bisa menemukan Stan Hill maupun Reddington adalah melacak pembayaran yang dilakukan Stan Hill kepada Michael Hansen ini. Tapi selagi Aram melakukan hal itu yang cukup memakan waktu, kita akan fokus ke sisi Reddington terlebih dahulu. Dimana di sini Reddington yang akhirnya sudah mulai curiga dengan rumah sakit
ini mencoba menyilaukan satu-satunya kamera CCTV yang ada di ruangan ini dengan speaker Bluetooth yang kebetulan ada di ruangan itu. Dan akibat hal itu cukup membuat bingung bagian pengawasan karena dia mengira CCTV-nya telah rusak namun suara masih ada terdengar. Yang pada akhirnya ketika perawat Mila masuk dengan niat untuk memberikan suntikan lagi agar Reddington tetap lumpuh, Reddington meminta Mila untuk mengencangkan musiknya karena lagu yang sedang dimainkan adalah lagu kesukaan Reddington. Dan setelah itu, setelah Mila mengencangkan musiknya dan kamera CCTV juga masih dalam keadaan silau, ditambah suara musik yang cukup kencang, Reddington pun berhasil mendapatkan kesempatan mengancam Mila untuk memberitahu Reddington semuanya. Dan disinilah Reddington akhirnya mengetahui semuanya bahwa dia tidaklah lumpuh, melainkan kelumpuhannya itu akibat obat yang telah didapatkannya. Dan jika Reddington tidak mendapatkan suntikan lagi, maka sebentar lagi Reddington akan kembali normal. Dan selain itu, Reddington juga mendapat konfirmasi bahwa semua ini adalah rekayasa yang telah dibuat oleh Stan Hill akibat seorang wanita Rusia yang telah menyewanya untuk melakukan semua ini. Dan semua orang yang ada di tempat ini, termasuk Mila, adalah orang bayaran yang telah disewa oleh Stan Hill itu. Tapi setelah menyampaikan hal itu semua, Mila pun mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dan mencoba mengambil senjata yang ada di kotak medis itu. Tapi untungnya Reddington yang masih dalam keadaan lumpuh bisa menghentikannya dan merebut senjata itu, lalu mengancam Mila untuk melakukan apa yang Reddington perintahkan jika tak ingin nyawanya berpindah ke alam lain. Yang pada akhirnya setelah anak buah Stan Hill yang lain masuk ke ruangan ini, mereka pun berhasil mengembalikan pandangan dari kamera CCTV. Namun Mila bisa saya konfirmasikan masih dalam kendali Reddington. Dan di sini Reddington sebetulnya sudah bisa berjalan normal akibat efek obat yang masuk ke tubuhnya telah habis. Namun agar dia bisa melarikan diri dari tempat ini, Reddington pun beralasan untuk memanggil Mr. Oban atau Stan Hill dengan alasan bahwa Reddington ingin membicarakan sesuatu. Dan setelah Stan Hill tiba di ruangan ini, Reddington menyampaikan bahwa dia akan bicara tentang Katrina tapi secara pribadi. Dan untuk itu Reddington ingin Stan Hill mengosongkan ruangan ini termasuk di aula. Yang pada akhirnya ketika anak buah Stan Hill pergi dari ruangan ini dan mengosongkan aulanya, Mila tidak ikut keluar tapi mencoba untuk menghalangi pintunya. Lalu Mila mematikan kamera CCTV-nya yang dengan waktu yang singkat itu, atas perintah Reddington, Mila pun terpaksa membius Stan Hill. Yang pada akhirnya ketika Katrina menyadari bahwa sedang terjadi masalah akibat CCTV yang telah mati, Katrina pun memerintahkan anak buah Stan Hill untuk segera mengeceknya. Tapi sayangnya mereka terlambat karena Reddington sudah berhasil melarikan diri dari ruangan ini. Dan di sini kita akan kembali sebentar ke Agent Kin dan kawan-kawan, di mana Aram akhirnya berhasil melacak Stan Hill dan mendapatkan lokasinya yang dikonfirmasi ada di Amerika Serikat di bagian wilayah Annapolis. Tapi selagi mereka dalam perjalanan menuju lokasinya, di sisi Reddington dalam usahanya melarikan diri dari gedung tempat dia ditahan, Reddington akhirnya berhasil keluar gedung dengan aman dan menyadari bahwa dia ternyata bukannya ada di Paris, melainkan ada di Amerika Serikat. Tapi sayangnya belum sempat jauh Reddington melarikan diri, Katrina dan anak buahnya berhasil mencegat Reddington. Yang awalnya Reddington sempat melakukan perlawanan dan mengenai satu anak buah Katrina. Tapi akibat amunisi Reddington yang sudah habis, Reddington yang sudah terkepung akhirnya menyerahkan dirinya. Get him in the van.
Sementara untuk Agent Kim dan Donald dengan pasukan lengkapnya, mereka pun tiba di lokasi rumah sakit palsu tempat Reddington ditahan tadi. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat karena yang tersisa di tempat ini hanyalah anak buah Stan Hill, kecuali Stan Hill dan Mila dan beberapa staf lainnya. Dimana setelah FBI menginterogasi mereka hanya menjawab yang memerintahkan Stan Hill membuat sandiwara itu adalah seorang wanita Rusia yang ingin mendapatkan informasi dari Reddington. Woman, Russian. A Russian. Katerina Rostova. Sementara untuk Reddington itu sendiri, terlihat dia pun sudah berada di suatu tempat dalam keadaan seperti yang kalian lihat ini. Dan di sini Katrina menyampaikan kepada Reddington dengan berkata bahwa dia tidak suka dengan semua ini. Seluruh cobaan yang dihadapi Katrina sangat menyakitkan bagi Katrina, dan pastinya Reddington paham akan hal itu. Dan untuk itu Katrina meyakinkan Reddington bahwa sebelum semuanya selesai, Reddington akan memberitahu semua apa yang ingin Katrina ingin ketahui. Namun informasi apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Katrina ini? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa menunggu di video yang mengungkapkan semuanya. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan Reddington dan apa yang akan dilakukan Agent Kim dan kawan-kawan? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa menunggu ketika saya sudah selesai membuat kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Reddington. Selamat.